Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Infobol. Masih bersama saya Dwieti Farini. Hari ini kita akan ngobrol bersama Erwin S. Batalipuk, asik. Atau yang kesehariannya itu kita biasa panggil Era ya. Iya. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini langsung menciut suaranya. Pemanasan dulu. Relax ya. Oke, jadi untuk yang belum tahu ya, sedikit diperkenalkan, Era ini adalah salah satu dari tim ya. Yeah. Tim yang tergabung di Rumah Sunat. Kalau kemarin Rumah Sunat itu sudah sempat juga kita hadirkan sini, diwakili sama Zulfikar, salah satu anggota Dewan Libol juga ya, yang tergabung. Hari ini juga dia hadir di belakang ini sebagai mentor kayaknya ya, mentor dari Era hari ini. Dan Era juga ternyata bukan cuma Rumah Sunat ini bukan cuma persoalan sunat khitanan ya. Ternyata mereka juga fokus di salah satu istilahnya penanganan ODGJ ya, jadi tentang kesehatan mental ya. Nah, Era ini kita akan mengulik dari sisi yang ODGJ-nya itu, karena dia saya lihat yang paling dekat kayaknya penanganannya seperti ini lebih ke dianya ya. Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Nah, mungkin kita awali dengan aktif menangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan hari ini juga sudah hadir ya, 2 orang. Ya. 2 orang. Dibawa. Kenapa dibawa coba? Ajudan. Ternyata diberdayakan untuk jadi ajudan ya. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa mau di bidang ini? Apakah memang sebelumnya ada basic tentang kesehatan jiwa kah atau bagaimana? Kalau basic sih dari kuliah. Oh, memang tentang kesehatan. Ada juga kesehatan, bukan kesehatan jiwa. Ada kesehatan jiwa. Kesehatan jiwanya. Tapi nggak lama gitu. Kalau alasannya itu karena kemanusiaan. Kalau bukan kita siapa lagi? Asik. Kemanusiaan. Iya. Yang itu saja alasannya. Ya. Atau ada trigger, ada pemicunya kah pertama kali? Dari keresahan masyarakat sih. Keresahan yang disampaikan langsung ke circle-nya kalian ini, Rumah Sunat ini. Tergerak. Dari tim. Sampai sekarang sudah berapa orang yang ditangani? Kalau sampai sekarang ini kan kebanyakan itu yang tidak ada keluarga. Jadi itu yang paling diutamakan. Iya. Maksudnya sudah berapa pasien sampai sekarang? Sekitaran 7. Sebanyak itu. Dibuat di dalam kota. Cuma di dalam kota Tok. Iya, belum bual yang luar-luar ini ya. Iya. Seriusan 7. Iya. Sama yang terakhir yang kemarin itu yang baru diposting itu ya. Iya. 7. Berarti yang hadir sini 2. Yang pertama Ambo atau dia orang yang kesekian? Ambo kakak pertama. Pertama kali. Berarti dia ini pelopor Ya. bisa dibilang ya. Oke, jadi ini juga kenapa salah satu alasan kenapa saya tertarik untuk bahas tentang ODGJ ini, karena kemarin juga saya sempat penelitian S1 itu tentang berhubungan juga dengan ODGJ sebenarnya. Cuma lebih ke obatnya juga. Ya. Dan itu pengalaman pribadi agak sedikit bagaimana ya kalau menangani langsung, karena saya juga ada kebagian untuk interview langsung dengan ODGJ. Kayaknya menurutku bukan tidak ada harapan sih, lebih kayak tidak ada ini mau sampai di mana batasnya mereka dinyatakan sembuh begitu. Kalau untuk dinyatakan sembuh itu perlu dukungan dari keluarga. Yang jadi masalah itu kalau yang tidak punya keluarga. Yang dia punya keluarga sama sekali. Nah, ini yang sama jadi pertanyaan juga. Itu kan yang tadi ya, yang tidak punya keluarga atau yang punya keluarga. Berarti sudah 7 dengan penanganan 7 pasien ini. Apa yang menurutmu menjadi pemicu utama sehingga seseorang ini mengalami ODGJ? Maksudnya dari pengalamannya pasien-pasien yang kalian tangani ini. Ya, pemicu utamanya apa? Utamanya itu biasa masalah pekerjaan. Iya. Tekanan dari pekerjaan. Terus biasa dari lingkungan keluarga juga, cerai. Stres dari bagian lingkungan keluarganya, itu yang paling, dari 7 pasien yang kalian tangani itu yang paling sering triggernya itu ya? Iya. Yang itu.
Nah, ini saya tertarik juga seperti yang di postingan terakhir itu ya. Itu adalah salah satu pasien ODGJ yang dipasung dan ternyata itu masih dalam kota Buol. Masih dalam kota. Nah, itu boleh sedikit diceritakan kronologi yang mungkin dimulai dari bagaimana kalian tahu bisa sampai menangani itu? Apakah dari pihak keluarga yang melapor atau kalian dari sekitarnya saja, lingkungannya, atau bagaimana? Awalnya mulai itu dari keresahan keluarga. Dan informasi ini juga kita dapat dari Puskesmas Biau. Oh, jadi bukan dari keluarganya langsung? Atau keluarganya ke puskes? Keluarganya ke puskes. Puskes yang beritahu pulang. Jadi puskes hubungi kalian. Jadi kalian ini sudah seperti apa ya, satu gerakan yang memang khusus ODGJ. Sudah berarti sudah dalam bentuk apa ya? Badan atau apa? Untuk sementara ini kami lagi buat yayasan. Buat yayasan. Oh, yang kemarin ini Arunika itu ya? Arunika. Apa rumah sehat Arunika. Oke, berarti dia sudah jadi spesialisnya orang ODGJ di Buol berarti ya? Hanya di situ kegiatan sosial. Jadi mereka melapor ke puskes, kemudian orang puskes menghubungi kalian. Nah, terus ada tim kami di situ juga, kan tim ini. Kita gerakan ke rumah sama Tuan Idris namanya. Ternyata di sana sudah terpasung hampir 10 tahun. 10 tahun. Terus ya kita dengan niat kemanusiaan membantu ya. Membantu. Ya, masalahnya apa sampai dipasung? Dia punya orang tua tapi sudah tidak diurus. Jadi yang jaga dia itu tantenya. Tantenya juga punya kekurangan, kayak ada sakit begitu. Stroke, jadi terbatas memang. Jadi karena mobilitas juga agak susah mereka. Memang di bawah standar. Mungkin juga yang bersangkutan ini memang cukup mengganggu. Bisa dikatakan ada perilaku kekerasan, makanya dipasung. Tapi itu kan pasung maksudnya 10 tahun, apalagi ya. Tidak termasuk kejahatan kah atau bagaimana? Sebenarnya kejahatan. Kejahatan. Iya. Jadi bagaimana itu? Gimana ya? Tidak diteruskan ke arah bagian itunya, tidak, hukumnya tidak. Tidak. Kita buka pasungnya, kita kasih mandi, terus kita urus administrasinya kayak KTP, BPJS, terus kita rujuk. Gitu. 10 tahun ya. Agak lama dia punya perawatan, sekitaran 2 bulan. Dari informasi dari Rumah Sakit Mamboro. Terus pada saat kalian ke situ mau dari proses buka pasung dan lain-lainnya, kondisinya bagaimana? Memprihatinkan. Sangat. Maksudnya memprihatinkan ini apakah dia kehilangan kesadaran yang sangat? Sudah berhalusinasi, sudah sangat tinggi halusinasinya. Oh iya? Iya. Pokoknya kegiatannya itu dia aktivitasnya berak di situ, makan di situ. Kayak hewan ternak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tempatnya itu pada saat dibersihkan terus atau dibiarkan saja? Kadang biasa kita check out kita bisa lihat. Biasa masih ada kotoran. Berarti dibersihkan seperti kandang hewan juga ya sama keluarganya. Itu kejahatan tidak sih? Tapi memang dari pihak keluarga mungkin selama ini pengen melapor juga tapi takut juga ke arah sana atau bagaimana? Kayaknya keluarganya itu nggak paham. Tidak paham juga ya? Paham. Di area mana? Tidak usah presisi lokasinya di mana, tapi kompleks mana? Kompleks dekat kelurahan. Kelurahan Kali? Kantor kelurahan. Dekat kantor kelurahan Kali? Iya masih di dalam sekali. Tapi kok bisa 10 tahun tidak ada yang tahu nanti orang keluarga yang melapor? Keluarganya yang mungkin kurang edukasi. Berarti di dalam sekitar situ ya? Bukan di bagian-bagian depan. Di jalan raya. Berarti dia di posisi kandang belakang gitu kalau sampai orang-orang sekitar tidak tahu. Baru memang bukan digembok, dipakuin. Jadi kalau terjadi ada bencana itu paling cuma di situ. Kasian. Tidak bisa kemana-mana. Jadi kondisinya pada saat kalian bebaskan itu sudah berhalusinasi, sudah depresi sekali. Sekarang bagaimana keadaannya? Masih dalam tahap perawatan. Perawatan dia pergi dengan siapa? Diantar sama tim kita. Oh, jadi didampingi tim. Jadi keluarga sudah angkat tangan full ini. Terus untuk proses pengobatan dan lain-lainnya itu?
Pengobatan mau balik atau Biaya segalanya itu keluarga tidak ada. tidak ada? Tidak. Jadi ini ibaratnya keluarga melapor ke puskes ini mau menyerahkan si yang bersangkutan ini Karena atau memang keluarganya juga kurang mampu. Jadi terbatas juga mereka. dilematis juga ya. Terus apa harapannya kalian dengan membantu para ODGJ ini? Maksudnya, mohon maaf, maksudnya kan ada yang level kayaknya masih bisa untuk diselamatkan, maksudnya diberdayakan, dikembalikan normal dalam yang seperti kurun waktu tertentu bisa lah. Terus kalau misalnya kayak yang kondisi 10 tahun ini, sehingga kalian memutuskan, ayo kita bantu deh kalau ini masih bisa atau gimana? Harapannya itu ya sembuh, bisa bersosialisasi di masyarakat. Karena mereka juga manusia kan. Iya sih. Ini luar biasa sih kalau misalnya bisa kembali ini. Cuma prosesnya agak lama dia karena Iya, prosesnya agak lama. terpasung sudah hampir 10 tahun. Jadi pengobatannya juga agak lama. Kalau berarti kita kembali ke si pelopor, si Ambo ini, karena kebetulan pas dia yang ini dia viral ya, viral. Ini sampai sekarang butuh berapa lama untuk dia di posisi seperti ini? Kemungkinan sembuh total itu sekitaran 4 tahunan. 4 tahun. Ya, jadi mesti sabar. 4 tahun. Kalau dari yang pertama 4 tahun ya. Ya, karena dia hampir 15 tahun memang di jalanan. Jadi agak prosesnya itu penyembuhan itu agak lama. Oh, luar biasa, Masya Allah. Kaget saya disenyum. Berarti yang lain-lainnya ini juga lagi proses semua. Iya. Tapi ada yang punya keluarga. Yang kembali ke keluarga ada? Ada. Kayak kemarin itu ada di Palu. Sudah 4 hari terlantar. Tidak punya biaya untuk kembali ke Buol habis perawatan. Iya. Alhamdulillah ada teman-teman dari kita di sini bisa membantu. Tapi sudah kembali normal juga, kembali ke keluarganya. Iya. Nah, kalau yang baru-baru ini yang habis dipasung ini, dia berarti langsung dirujuk ke Palu. Ke Palu di Rumah Sakit Madani. Sudah total kalau sampai sekarang ini sudah berapa hari perawatan? Sekitaran 1 minggu. 1 minggu. Itu didampingi sama timnya kamu terus? Atau Kalau cuma diantar saja? di konsul saja. Biasa ada informasi dari sana kalau ada. Iya. Terus ini rata-rata kan kamu pasti ada tenaga medis, ada dokter Agung toh di sana. Artinya secara medis kalian pasti pelajari juga kan ini, terutama kalian punya basic ini juga. Kan kalau kesehatan jiwa itu ada depresi, skizo, ada macam-macam ya. Kalau yang paling parah apa? Yang rata-rata ada penyakitnya rata-rata ada. Depresi semua kah atau? Itu bertahap. Bertahap. Ya. Oh ya, seperti apa coba? Stres, jadi bisa hadapi stresnya ya depresi. Kalau tidak bisa dihadapi depresinya bisa ke skizo. Skizo. Iya. Rata-rata sampai di skizo semua. Iya. Tapi memang butuh waktu semua untuk bangkit ya. Ini salah satu apa ya? Kalau mungkin orang awam ya, bukan berarti kita skeptis, bukan berarti kita cuek juga dengan hal yang seperti ini. Cuma saya pribadi tuh kemarin karena sempat ketemu interview langsung untuk kebutuhan penelitian, itu sempat juga, bagaimana ya, kasarnya ya, maksudnya pikirannya itu kayak, bagaimana ini orang mau sembuh, mau normal, mau senormal apa. Karena kan yang saya paham, yang saya pelajari, bahwa mereka ini bisa kembali ini pulih, tapi kalau ada triggernya lagi, itu kayak bisa saja yang selama ini diobati itu gagal gitu. Ya. Kalau untuk kesembuhan mereka ini, yang paling penting itu konsumsi obatnya. Jadi kalau Ambo sampai sekarang masih ada pengobatan tidak? Alhamdulillah masih. Masih Ya. terus minum obat. Itu pengobatannya bagaimana? Itu BPJS atau? Ditanggung. Ditanggung BPJS. Alhamdulillah ada programnya gubernur ini yang satu sehat itu. Iya, berani sehat. Nah, itu membantu sekali. Kau bawa programnya sampai itu satu sehat. Kita program berani nih sekarang. Berani sehat. Hati-hati. Berani sehat. Membantu sekali itu. Oh, jadi mereka cuma tercover. KTP saja sudah bisa dirujuk. Oh ya, itu juga tadi soal identitas. Berarti mereka rata-rata dibuatkan identitas baru. Dibuatkan identitas baru. Berarti kalian harus punya koneksi dong ini. Dari medis, capil, dari kelurahan.
dinas sosial, Iya. Dukcapil, Dinkes, semua itu. Berarti itu salah satu bentuk support Pemda di Iya. Buol. Betul. Luar biasa ya. Harapannya apa ke depan? Pengen punya rumah apa namanya? Rumah Arunika ini pengen punya yayasan sendiri kayaknya. Wajib ada kayaknya. Kayaknya ini bakal jadi pelopor rumah sakit RSJ di Buol deh. Bisa jadi Pak Direktur rumah sakit RSJ di Buol kayaknya. Boleh, boleh kayaknya. Boleh. Jadi RSJ apa di rut RSJ Buol. Jangan. Jangan. Iya kan, supaya tidak dirujuk lagi toh. Itu harapannya apa ke depan? Atau sampai ke situ kah? Kalau harapan sih ada. Mm-mm. Kita kan lagi buat yayasan ini. Iya, Ya, semoga dengan yayasan ini kita bisa banyak membantu orang. Itu saja sih. iya sih. Memang sih harus dalam bentuk badan hukumnya kan, Iya, benar. biar ini juga jadi kemudahan kalau ada masyarakat atau donatur lainnya yang tertarik untuk apa ya? Karena ini kan sampai 4 tahun masih pengobatan juga pasti butuh support terus toh. Itu tidak sih salah satu kendala Sebenarnya kendala. ya. Iya. Cuma alhamdulillah ada terus juga donatur. Ada rezeki. Ada terus rezekinya. Atau kalian patungan juga? Biasa patungan. Patungan juga. Tidak harus kaya, harus membantu orang. Masya Allah, nanti kita bikin reelsnya ya, Pak Editor ya, dibikin reelsnya. Tidak harus kaya untuk membantu orang. Luar biasa sih. Saya tidak expect bahwa sudah sebanyak itu 7 orang. Saya pikir baru 3. Sebenarnya banyak di Bolen. Di Sulawesi Tengah itu ODGJ yang paling terbanyak itu di Kabupaten Bol yang terdata. Oh iya. Ya. Kalau saya waktu tahun 2015 itu, 2014 akhir penelitian itu, tapi mungkin lantaran dia punya penyakit toh, kalau penyakit yang saya tangani itu kan bipolar. Dari Buol 1 pasiennya, memang total pasiennya cuma 4 sih. Cuma dari Buol 1 itu pun lantaran stres juga. Kalau itu perempuan, di sini ada perempuan nggak yang kamu tangani? Belum ada. Belum ada. Cuman kemarin ada yang kita sempat lihat di UGD, rujukan dari Boylan, yang perempuan itu, kasusnya itu di bapaknya. Sampai dia gila, skizo. Jadi dia kemana penanganannya? Dirujuk ke Rumah Sakit Madani, Mambolo. Oh jadi tidak sempat lewat kamu? Tidak. Langsung keluarga yang? Iya. Berarti kalau itu keluarga backup full ya? Iya. Berarti kalian ini memang khusus yang tidak di backup sama keluarga. Yang tidak punya keluarga. Jadi rencana kedepannya bagaimana? Kalau misalnya mereka-mereka ini yang terutama yang tidak ada keluarga sudah kembali berdaya, kedepannya seperti apa? Kedepannya ini kan kita sementara usahakan ke dinas sosial. Usahakan apa? Untuk bantuan untuk mereka. Kalau mereka punya keahlian, insya Allah dinas sosial bisa bantu. Ya. Untuk sekarang tempat tinggal dan lain-lain? Tinggalin kau? Kalau Ambo itu, Ambo Fikri, Ambo itu kan di Masjid Asyifa Rumah Sakit ada gudang. Oh. Nah, di situ kita bersihkan. Oh jadi tempat tinggalnya. Ya, kalau yang satu? Kalau Agus punya rumah dia. Nah, Agus ini, tapi kita bersihkan rumahnya. Oh dia punya Terus rumah. kita isi dia punya perlengkapan kayak gas, beras, mie, supaya dia tidak jalan-jalan. Oh. Karena itu iya, biasa iya. faktor utama juga biasa cari makan jadi keluar. Betul juga. Oh berarti sebagian masih ada yang tempat tinggal. Cuma Ambo ini yang paling. Ya, Ambo yang Apa memang bukan orang dari Buol? Asli, bukan asli sini. banyak masyarakat bilang Ambo ini dari Poso. Dari Poso. Kejadian Poso itu. Oh iya. Ada pernah ke kambuhan tidak dia? Apa? Pernah kambuh enggak? Kambuh, Tiba-tiba kambuh. alhamdulillah tidak pernah karena rutin minum obat. Oh. Gitu dia. Berarti harus obat terus ya? Iya. Jadi kalau misalnya kan ini sudah bertonton minum obat, tidak pernah konsul ke dokter dulu kah perkembangannya bagaimana sampai kapan dia harus lepas obat? Belum ya? Tetap kita konsul sama, alhamdulillah ada Tenaga, dokter di juga. Puskesmas Biau, ya, Dokter Agung namanya, ya, kita konsul sama dia. Jadi memang harus masih dengan obat terus. Iya, harus. Oke, satu apresiasi pokoknya untuk teman-teman dari Rumah Arunika ya? Apa? Rumah Sehat. Rumah Sehat Arunika. Ini saya kira butuh support dari seluruh masyarakat Buol tentunya, khususnya ya, lebih luasnya lagi boleh. Kenapa? Karena ya balik lagi ya,
tadi sudah di-spill bahwa tidak butuh kaya juga dulu untuk membantu. Kemudian yang kedua adalah mereka masih sesama kita manusia juga, masih bisa diberdayakan. Kecuali ada faktor X, kalau misalnya dari mereka sendiri yang tidak mau, tapi belum ada ya? Belum ada. Alhamdulillah tidak ada. Insya Allah semua lurus-lurus. Tapi pasti kan ada drama-drama tertentu ya. Cuma insya Allah kedepannya lurus-lurus ya. Oke. Jadi tantangan sejauh ini apa? Kendala sejauh ini apa? Ada? Tantangannya itu kalau ada ODGJ yang tidak punya keluarga, itu aja. Oh iya. Untuk tampungan barangkali ya. Itu penampungannya itu tidak ada. Jadi itu. Cuma untuk sekarang masih Ambo jadi masih terbackup. Iya. Oke. Selebihnya itu tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada harapankah ke depannya atau bagaimana caranya untuk masyarakat Buol kalau ingin membantu teman-teman di Rumah Sehat Arunika ini? Kami membuka peluang bagi teman-teman yang punya niat membantu, mungkin bisa menyisihkan sebagian hartanya. Insya Allah kami bisa amanah. Ya. Harta yang kau infakkan, itulah yang menjadi hartamu yang sebenarnya. Iya, luar biasa. Malu-malu lagi dia. Sudah mau membuka peluang, malu-malu lagi dia. Aslinya tidak begini sih dia. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, mereka sudah terbuka juga. Ada nomor rekening juga yang bisa dihubungi ya. Insya Allah. Ada Instagramnya juga, terintegrasi WA juga ya. Bisa untuk, kalau misalnya kemarin ada banyak yang tanya untuk soal-soal sumbangan, sedekah atau apa, ke sini juga bisa ya. Bisa dalam untuk sumbangan sedekah atau apa ke Rumah Sehat Arunika nanti berarti ada sudah resmi berbadan hukum ya. Jadi ada rekeningnya semua, bisa dalam bentuk laporan juga kalau misalnya dibutuhkan oleh donatur ya berarti ya. Oke, pokoknya di dalam sudah bentuk organisasi berarti ada strukturnya dan lain-lain. Ada. Berarti sudah bisa inilah jadi badan yang bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang masuk ya. Luar biasa sih, saya agak sedikit ini mau menangani, saya pikir cuma Ambo, seriusan, saya pikir cuma Ambo yang karena cuma dia yang memang mungkin karena dia di depan rumah sakit toh, jadi saya pikir cuma dia, ternyata sudah sebanyak itu yang orang di Buol ini. Ya kita harapkan bukan tambah banyak pasiennya. Untuk meminimalisir yang seperti ini kita harapkan berkurang ke depannya, bukan bertambah banyak. Cuma untuk kayaknya kalau ini ODGJ, tapi kalau misalnya ada orang mau bertanya pengen konsultasi soal isu kesehatan mental, apakah kalian menyediakan jasanya? Insya Allah kami bisa. Tidak harus ODGJ juga. Diperiksa. Tidak kita yang harus normal ODGJ. ini bisa di screening juga. Oh iya. Mungkin awalnya curhat boleh berarti ya? Boleh. Kita punya dokter psikologi juga. Oh ada. Jadi bekerja sama dengan dokter psikiater juga ada ya? Sudah ada di Buol kan psikiater? Alhamdulillah ada. Ada ya? Satu katanya perempuan ya? Adanya Nugra, iya. Jadi buat teman-teman, memang kesehatan mental saat ini tuh kan menjadi hal yang kayaknya hampir seluruh warga di pelosok dunia itu punya masalah mental, apalagi zaman sekarang ya. Kayaknya kesehatan mental ini seperti kalau kita dulu kayak galau sedikit, galaunya biasa, kalau sekarang langsung jadi kesehatan mental ya. Jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi, tidak harus nanti jadi ODGJ ya. Jadi mereka ini tidak hanya menangani ODGJ juga teman-teman. Jadi kalau misalnya punya masalah apapun bisa konsultasikan, karena mereka seperti yang dibilang sudah bekerja sama juga dengan tenaga medis terkait ya, ada psikiaternya juga. Sekali lagi terima kasih Era dan teman-teman Rumah Sehat Arunika sudah hadir. Ada Dokter Agung, tidak bisa Dokter Bayu, Dokter Agung sudah hadir di Info Buol. Dan teman-teman yang kalau mau intip kesehariannya mereka, aktivitasnya mereka bisa langsung follow di Instagram dan Facebook ya. Ada juga Facebooknya Ambo Fikri. Oh, Ambo Fikri. Jadi berarti konten kreator ya untuk kesehariannya Rumah Sehat Arunika ya. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali lagi sudah hadir dan teman-teman juga sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.